Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan ucapkan salam revival bersama dengan saya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Amsal 22 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan yaitu didikan rotan. Mengapa saya memakai kata rotan? Karena dalam pembacaan kita di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan. Sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal-hal yang bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Puji Tuhan, anak-anak muda, anak-anak disebutkan di dalam pembacaan ini dikatakan sudah sewajarnya berbuat hal-hal yang bodoh. Kalau dalam terjemahan yang baru tadi dikatakan kebodohan melekat di hati orang muda. Jadi mengapa dikatakan orang muda seringkali melakukan hal-hal yang bodoh, seringkali melakukan hal-hal yang mudah mendatangkan imbas-imbas yang kurang baik, karena mereka mungkin tidak berpikir panjang ketika mereka mau melakukan sesuatu, atau mereka tidak memikirkan dampak akibatnya. Mereka hanya berpikir bahwa saya melakukan ini berdasarkan kesukaan saya melakukan ini berdasarkan keinginan saya, tanpa harus berpikir akibatnya itu seperti apa. Itu sebabnya kalau kita belajar dari pembacaan ayat ini Bapak Ibu, bahwa anak-anak kemudian naik kepada usia remaja, naik kepada usia pemuda, ini adalah mereka bertumbuh dengan berbagai macam keinginan, ya, dimana keinginan itu tidak jarang membuat mereka jadi keras kepala. Mereka bisa menjadi seorang pemberontak, mereka bisa mencari keinginan yang mungkin tidak seharusnya mereka lakukan, karena mereka ingin mencari jati dirinya, atau mencari kepercayaan diri, mencari penilaian-penilaian dari orang lain, sekalipun yang dilakukannya itu terkadang salah atau tidak benar. Dan kalau kita melihat jiwa anak-anak muda itu seringkali mereka bergeloranya adalah tentang hal-hal yang kurang baik dengan mengikuti keinginan-keinginan mereka, ya. Itu sebabnya orang-orang muda, anak-anak muda yang sering kali melakukan kesalahan ini, atau anak-anak remaja, anak-anak yang masih di usia belum dewasa, ya, mereka selalu berusaha mencari jati dirinya dengan mereka melakukan hal-hal yang terkadang di luar nalar, ya, apalagi hal-hal yang sifatnya bukan kebenaran, sifatnya adalah yang bisa merusak atau bisa menjelekkan dirinya sendiri, atau juga hal-hal yang buruk yang bisa merugikan diri sendiri. Nah, itu sebabnya orang tua yang mengasihi anak-anaknya, khususnya anak-anak yang masih muda, yang perlu banyak bimbingan, yang masih perlu banyak didikan, ya, orang tua hendaknya dapat memberikan ajaran-ajaran, memberikan didikan-didikan yang membawa anak-anak muda itu dapat berlaku hal-hal yang baik dan benar dalam usia pertumbuhannya. Nah, kita melihat di sini rotan, ya, didikan rotan. Rotan ini kalau dari segi tanaman ini adalah tumbuhan tetapi bukan kayu, yang sifatnya rotan itu lentur tetapi dia keras, ya. Nah, rotan ini fungsinya berbagai macam, ya. Kalau kita melihat ada yang dijadikan anyaman meja atau kursi, ya, karena bahannya memang lentur, ya. Tetapi rotan ini juga bisa dipakai untuk memukul anak-anak ketika orang tua memarahi atau memberikan didikan kepada anak-anak mereka. Dan ini adalah juga merupakan sebuah kiasan di dalam Alkitab, bahwa orang tua yang ingin memberikan didikan kepada anak-anak ketika ditegur, contohnya anak-anak yang ditegur mereka tidak mau dengar, maka boleh orang tua menaruh cemeti atau memberikan rotan, pukulan rotan untuk mengingatkan mereka, ya. Nah, di dalam Alkitab pun rotan dipakai untuk menghajar anak-anak yang berlaku tidak baik atau jalan hidupnya mulai membengkok, ya. Contoh ayat-ayat ini misalnya Amsal 23 ayat yang ke-13.
Demikianlah bunyi firman Tuhan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ada orang-orang tua yang meskipun anaknya berbuat salah, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bisa merugikan dirinya sendiri, atau bahkan bisa mencemarkan nama baik orang tua, atau bisa jadi merusak masa depannya sendiri. Tapi orang tua yang merasa sayang kepada anaknya dan tidak pernah memarahinya, tidak pernah menegurnya, ini adalah rasa sayang yang salah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau memukul dia, dikatakan memukulnya dengan rotan, dia tidak akan mati. Tapi kalau misalnya dia berbuat salah, melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya sendiri, ini justru membiarkan mereka mengalami kematian kekal. Kenapa? Kalau mereka semakin jauh melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan tidak pernah diingatkan, itu justru bukan sayang, tetapi justru membiarkan mereka terjerumus. Itu sebabnya anak-anak yang masih muda tidak boleh dilepaskan begitu saja. Harus ada pengawasan dari orang tua. Ketika mereka melakukan kesalahan atau jalannya mungkin mulai serong, maka kita sebagai orang tua, seperti kata firman Tuhan, rotan itu tidak akan membawanya mereka mati. Kalau mereka diajarkan, mereka dididik dengan jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau mereka diberitahu secara lembut belum bisa, maka dikatakan boleh diberikan rotan, ya. Ini artinya pendisiplinan bagi mereka. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, memukul dengan rotan atau hajaran kepada anak-anak muda yang mungkin sulit untuk diberitahu, sulit diberi ajaran. Mereka ketika diberikan pukulan rotan, artinya mungkin diberikan ketegasan kepada mereka, itu bukan sesuatu hal yang salah, itu tidak akan mencelakakan mereka. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan justru dengan rotan engkau menyelamatkan nyawanya. Nyawanya artinya kalau dia diberikan pukulan rotan, diberikan hajaran demi kebaikannya, maka hidupnya akan menjadi lurus, hidupnya menjadi baik, dan dia tidak akan masuk kepada kebinasaan kekal karena perbuatan yang tidak sepatutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita belajar mengapa kita harus memberikan didikan kepada anak-anak kita, mengapa kita harus mengajar mereka, mengapa kita harus memberikan peringatan-peringatan kepada anak-anak muda, karena mereka masih butuh dibimbing oleh kita para orang tua. Nah, fungsi daripada didikan itu sendiri bagi anak-anak muda adalah kalau misalnya diberikan didikan dengan rotan, ya mungkin kita harus menghajarnya. Kalau dia sulit untuk diatur, kita mungkin harus memberikan pendisiplinan, ya. Itu adalah memberikan efek jera. Fungsi dari didikan rotan ini adalah memberi efek jera apabila mereka melakukan kesalahan. Amsal 23 ayat 14 di sana dikatakan, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi waktu kita memukul, memberikan ajaran yang tegas, yang keras kepada mereka, itu justru sebenarnya kita menyelamatkan mereka supaya tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang salah. Kemudian yang kedua, fungsi daripada didikan itu adalah membawa pendisiplinan supaya mereka tahu bagaimana tatanan kehidupan, disiplin hidup itu untuk kebaikan mereka sendiri. Ada banyak anak-anak muda yang mungkin tidak terima ketika orang tuanya mendidik, memberikan ajaran. Mereka merasa saya sudah sekolah pintar, saya sudah kuliah, saya sudah punya hal bersama dengan teman-teman saya, bersama dengan orang-orang dekat saya, sehingga tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan nasihat orang tua. Maka kita sebagai orang tua, kita bisa bertindak tegas kepada mereka demi menyelamatkan jiwa mereka. Kalau mereka sampai bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, maka kita yang orang tua yang tahu bahwa anak kita ini bisa masuk kepada kegelapan atau bisa masuk kepada jurang dosa,
kita harus bisa menyelamatkan mereka. Itu sebabnya memukul anak supaya tidak binasa karena perbuatan dosa di dalam Alkitab itu diizinkan. Kita memarahi anak kita demi kebaikannya, demi dia tetap berlaku benar, itu tidak dosa, itu tidak salah. Karena sebagai orang tua kita harus mendidik dan melatih mereka. Yang penting dalam tujuan kita mungkin menghajarnya atau mendidiknya itu adalah supaya anak itu tetap menjadi anak yang hidupnya terarah, hidupnya baik dan hidup takut akan Tuhan. Para orang tua, janganlah takut engkau memberikan didikan keras, tegas ya. Tapi keras tidak selalu harus memukul ya Bapak Ibu. Keras dan tegas supaya mereka mengerti yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik bagi kehidupan mereka. Pukulan rotan dengan kasih ini akan membuat anak-anak tahu bagaimana mereka harus hidup yang baik atau hidup yang tidak baik, tergantung bagaimana kita orang tua mendidik mereka, anak-anaknya. Sama seperti orang tua sangat mengasihi anak-anaknya, demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Waktu Bapa kita melihat kita sebagai anak-anaknya, kita mulai berlaku serong, kita mulai berlaku menuju ke arah yang bisa membuat kita terjerumus atau bisa mengakibatkan kita hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sering mengingatkan kita lewat firman-Nya. Tetapi waktu kita diingatkan oleh firman-Nya kemudian kita lalai atau kita menggampangkan atau menyepelehkan, maka Tuhan bisa memberikan hajaran kepada kita supaya kita tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam pemandangannya Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Waktu kita ditegur, kita harus dengar. Kalau kita tidak mendengar, maka Tuhan akan menghajar. Kalau kita dihajar, hanya satu tujuan Tuhan, kita merelakan hati supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar menurut pemandangannya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Tuhan bahwa setiap didikan Tuhan sebagai Bapak kita itu mengajarkan kepada kita sebagai para orang tua, juga kita memberikan didikan kepada anak-anak kita untuk berlaku yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu senantiasa dengan setia mendengarkan dan menyimak renungan 79 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan apabila Bapak Ibu ingin menyalurkan kesaksian atau doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan dan saling berbagi kesaksian untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang tidak membiarkan kami anak-anak-Mu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu GPDI El Shaddai Magelang agar kami taat, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Allah mengasihani kami umat-umat-Mu dan memberkati umat-umat-Mu. Kiranya Engkau menyinari kami GPDI El Shaddai dengan wajah-Mu, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kami bersyukur sebab kami umat-umat-Mu terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.